Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Siti Aisyah. Saya Inul Salian. Saya Wan Hermawan. Ingin sedikit menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Langsung saja yuk ke materinya. Ada apa aja? Yang pertama itu ada pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa sih sebenarnya ideologi terbuka itu? Nah, di sini melalui artikel relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi dalam jurnal Office yang mengatakan ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Nah, dari pengertian itu ada beberapa nilai. Apa aja sih ya kira-kira nilainya? Boleh dibacakan, Teh Inun? Ada nilai yang pertama yaitu nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua apa Teh? Pengertiannya mencakup pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang terakhir, nilai praktis. Nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Nah, jadi di Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada 3 nilai. Yang pertama itu ada nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai syarat. Boleh dibacakan, Kang Iwan? Oke, adapun syarat-syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada 3. Yang pertama ada dimensi idealistis, yang kedua ada dimensi normatif, yang ketiga ada dimensi realistis. Apa sih dimensi idealistis itu? Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keberadaan Pancasila disebutkan Suharyanto dalam Pancasila sebagai ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama. Dalam Pancasila sebagai Indonesia sebagai ideologi yang bersumber pada nilai filosofis. Selain itu, Kento Wibiosono dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, makalah pada lokarya dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS sekopertis wilayah di menerangkan idealistis dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan motivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa. Yang kedua ada dimensi normatif. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi normatif? Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila mesti diperjelas dengan aturan atau sistem norma negara. Masih menurut Suharyanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah. Dan yang ketiga ada dimensi realistis. Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang sering terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.
dengan nilai-nilai dasar yang disebutkan dengan universal atau menyeluruh dan norma-norma normatif yang bisa diubah, Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai dinamika masyarakat Indonesia. Nah, berarti syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada 3. Yang pertama itu dimensi idealistis, yang kedua dimensi normatif, dan yang ketiga dimensi realistis. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Semoga bisa dipahami oleh penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.